Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Nur Setio Budotomo akan mempresentasikan tentang segmentasi pembidikan penempatan pasar. Oke, oke, yang pertama di sini ada segmentasi, targeting, positioning atau STP. STP adalah kerangka fundamental dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami pasar, menentukan audiens terbaik, dan membangun citra merek yang kuat. Dengan menerapkan STP, bisnis dapat mengalokasikan sumber daya lebih efisien, mengurangi persaingan tidak perlu, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Tanpa strategi STP yang jelas, perusahaan berisiko kehilangan fokus dan gagal memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Oke, untuk slide selanjutnya, definisi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar heterogen menjadi kelompok-kelompok kecil atau segmen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelompok konsumen yang paling potensial. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan yaitu demografi atau usia, gender, pendapatan, terus ada geografis, itu lokasi dan iklim, terus ada psikografis atau gaya hidup dan nilai-nilai. Yang terakhir ada perilaku atau kebiasaan belanja dan loyalitas merek. Oke, slide selanjutnya itu ada manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar memberikan beberapa keunggulan strategis, antara lain efisiensi biaya pemasaran. Perusahaan dapat fokus pada segmen yang paling menguntungkan. Terus produk lebih relevan. Penawaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Selanjutnya ada persaingan lebih terarah, yaitu meminimalkan konflik langsung dengan pesaing di segmen yang tidak relevan. Yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu konsumen merasa dipahami sehingga meningkatkan loyalitas. Selanjutnya ada targeting atau pembidikan pasar. Setelah segmentasi tadi, langkah selanjutnya adalah targeting, yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani. Kriteria segmen ideal yaitu ukuran atau size cukup besar untuk menghasilkan profit, pertumbuhan atau growth, memiliki prospek jangka panjang, ada aksesibilitas atau accessibility, dapat dijangkau melalui saluran distribusi dan promosi. Strategi targeting meliputi undifferentiated, differentiated, concentrate, dan micromarket. Oke, selanjutnya contoh strategi targeting. Yang pertama ada undifferentiated market, yaitu menjual produk yang sama ke seluruh pasar. Contohnya seperti air mineral. Yang kedua ada differentiated market, yaitu menawarkan varian produk untuk beberapa segmen. Contohnya dari perusahaan Toyota dengan mobil Avanza untuk keluarga dan mobil Supra untuk pecinta sport. Terakhir ada niche market, yaitu fokus pada satu segmen kecil namun menguntungkan. Contohnya seperti Rolex untuk kelas premium. Oke, selanjutnya ada positioning atau penempatan pasar. Positioning adalah upaya membentuk persepsi unik tentang merek di benak konsumen dibandingkan pesaing. Langkah-langkahnya yaitu satu, identifikasi keunggulan kompetitif atau harga, kualitas, dan inovasi. Yang kedua, pilih value proposition atau alasan konsumen memilih merek Anda. Dan terakhir, ketiga, komunikasikan melalui branding dan iklan. Contohnya seperti Volvo dengan safety-nya, terus ada merek Apple dengan inovasinya. Oke, contoh positioning yang sukses yaitu seperti Nike dengan slogannya Just Do It, atau inspirasi The Athletic. Terus ada Starbucks
yaitu pengalaman kopi premium. Dan terakhir ada dari Tesla, mobil listrik mewah dan ramah lingkungan. Kunci sukses positioning adalah konsistensi komunikasi dan pengalaman pelanggan. Oke, selanjutnya ada integrasi STP dalam strategi pemasaran. STP bukan langkah terpisah, melainkan berkesinambungan, yaitu analisis pasar, segmentasi, terus ada evaluasi segmen dan targeting, terus pengembangan produk dan komunikasi, yaitu positioning. Contoh kasusnya seperti McDonald menargetkan keluarga dengan Happy Meal dan memposisikan diri sebagai restoran cepat saji yang menyenangkan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu STP membantu bisnis fokus pada pelanggan yang tepat. Terus lakukan riset pasar berkala untuk update segmentasi. Selanjutnya ada positioning, harus konsisten di semua saluran pemasaran. Dan terakhir, hindari targeting terlalu luas agar sumber daya tidak terbuang. Pasar yang tersegmentasi dengan baik adalah kunci pemasaran yang efektif. Oke, ditinggal kasih ke Surabaya. Terima kasih teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.